baik kita sebagai pengurban maupun panitia kurban dan yang berkecimpung dalam hal tersebut. Mudah-mudahan pahalanya kecipratan. Oleh karena itu, ketika Allah berpesan pada surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah atau solat idlah karena Allah Tuhanmu, dan sembelihlah binatang kurban karenanya pula. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkemampuan, berkelapangan, dan dalam setiap tahun menghaturkan kurban lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Melanjutkan pengajian rutin kita dari bahasan kitab Al-Kabair karya dari Imam Az-Zahabi. Pada edisi pertama kita kaji Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, asyirku billah, yaitu perbuatan syirik menyekutukan Allah. Telah disebutkan di dalam kitab beberapa ayat, di antaranya surat An-Nisa ayat 48 yang berisi ancaman bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku kesyirikan ketika tidak bertobat atau dosanya dibawa mati. Namun bila mana bertobat, dan semua kita pernah melakukan dosa, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Berikutnya juga dibawakan ayat ke-13 surat Luqman yang berisi wejangan Luqman, hamba Allah yang sangat bijak, bukan nabi, bukan pula rasul, tapi namanya abadi dan harum dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita buka kitab suci, maka kita jumpai di salah satu suratnya, surat ke-31 itu tersebut judul atau nama suratnya surat Luqman. Isi wejangan Luqman kepada putranya pada ayat 13 dengan penutup atau konklus, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat parah, yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sebelumnya mewanti-wanti agar putranya tidak sampai melakukan perbuatan tersebut. Kemudian terakhirnya kita kaji ayat 72 dari surat Al-Maidah, Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, yang banyak bercerita tentang Nabi Isa, demikian pula kaumnya yang merupakan ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allah mewanti-wanti dengan mengabadikan ucapan Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa melarang kaumnya untuk menyekutukan Allah, bahkan juga menegaskan dirinya itu adalah utusan Allah, artinya makhluk bukan pencipta. Maka Nabi Isa menyebutkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan untuk yang bersangkutan masuk ke dalam surga. Berarti saged mlebet mboten Bapak? Tidak bisa, karena diharamkan oleh Allah, dan tempatnya adalah neraka. Kemudian ditutup, wa malidzalimina min ansor, orang-orang dolim itu tidak memiliki penolong atau tidak mendapatkan pemberi syafaat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Setelah dikaji beberapa hadis, kita lanjutkan berikutnya, wa nau'us tsani minasyirki. Berkatalah Imam Az-Zahabi yang mudah-mudahan Allah merahmatinya, jenis atau pembagian kedua dari kemusyrikan, ar-riya'u bil a'mali, riya' dalam amal, riya' dalam ibadah. Artinya ketika melakukan sesuatu yang positif
itu riya. Kalau negatif riya itu kan jarang. Khawatir nanti melanggar hukum atau didiskreditkan oleh banyak orang. Ya, bunuh diri Bapak sekalian. Jadi yang diriyai ketika melakukan kebaikan. Napa sih riya? Riya itu dalam deskripsinya berupaya untuk menampilkan kebaikan. Jadi ketika melakukan kebaikan itu diperlihat-lihatkan. Niku namanya riya. Bukan sebagaimana dalam bahasa masyarakat kita, riya itu bagian daripada flu, bukan. Wah, riya bulu uloro misal. Ini riya lain. Walaupun sama-sama tidak baik, tapi riya menurut agama ini jauh lebih dahsyat. Selain riya, ada yang sepadan dengannya disebut dengan sum'ah. Apa itu sum'ah? Dalam deskripsinya Bapak Ibu yang kami muliakan, berupaya untuk memperdengar-dengarkan kebaikan. Sehingga dengan tegas Allah mengancam perbuatan yang seperti ini, baik riya maupun sum'ah. Karena kalau disebut riya itu juga masuk makna sum'ah. Di dalam ayat dari surat Al-Ma'un, Allah menerangkan ciri khas para pendusta agama. Kita lihat juz 30 surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yura'un. Ayat yang ke-6, dan orang-orang yang riya. Mengawali ayat bismillahirrahmanirrahim, Allah menyampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau melihat siapa mereka itu yang mendustakan agama Islam? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antaranya mereka itu adalah orang-orang yang menghardik atau yang tidak menyayangi anak-anak yatim. Maksudnya tidak berayah atau tidak memiliki orang tua. Kalau ditinggal orang tua itu yatim. Kalau ditinggal suami niku janda. Kalau ditinggal istri duda. Tapi jangan ngaku-ngaku loh nggih. Tidak boleh mengaku-ngaku Pak Ibu. Nanti akibatnya tidak seru. Namun kalau ditinggal anak ini tidak ada sebutannya. Maka di antara sebagian ulama berkomentar, begitu kasih sayang serta dekat hubungan yang tidak bisa terputus oleh apapun antara orang tua dengan anak. Sehingga orang tua tanpa anak itu tidak berstatus. Di antara ulama ada yang menyebut nanti masih akan muncul anak lagi, karena anak ini berkemungkinan lebih dari satu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang qurrata ayun, soleh solikah, menyejukkan pandangan mata, sekaligus tauladan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Selanjutnya ayat yang ketiga, Allah menyebut ciri khas pendusta agama, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Tidak memberikan akses untuk bantuan orang miskin, tidak ndalani. Dia tidak punya harta tapi tidak ndalani, dia punya tapi menghambat atau tidak mengulurkannya. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat ini tidak berdiri sendiri, masih disambung ayat berikutnya, sehingga dalam tanda wakofnya itu ada huruf lam dan alif, artinya disambung. Dalam qiraat demikian, sehingga tafsir ayat ini tidak putus. Kalau sekedar fawailul lil musallin, dia apa sembahyang, karena orang sholat itu akan celaka dan rugi. Enak pun dia sekalian, tidak sholat rugi dan celaka, sholat rugi juga celaka. Mending tidak usah sholat, karena sebagian orang yang masih setengah abang setengah hijau dan kuning. Tapi ayat ini dijelaskan oleh Allah siapa orang yang celaka dalam sholatnya.
alladzina hum an salatihim sahun, ayat kelima, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Yang mana sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an belum ngendikan, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan, bukan yang tidak sholat, tapi yang keluar waktu sholat. Sehingga kalau subuh itu sudah siang, kalau zuhur itu sudah asar, dan seterusnya. Lah orang yang tidak sholat lebih nemen lagi. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Berikutnya yang keenam, alladzina hum yura'un. Di antara pendusta agama itu orang yang riya. Hanya tampilannya, hanya pencitraannya, dalamnya tidak ada apa-apanya, sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Muncul pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah. Sudah kita pelajari di antara kesyirikan yang pertama itu ada syirik akbar. Adapun yang kedua klasifikasinya kata ulama ada syirik kecil yang disebut dengan riya. Lah syirik akbar niku nopo? Maka syirik ini mengkhawatirkan eksistensi keyakinan hamba. Sehingga kalau melakukan terus-menerus dan menyengaja, bisa orangnya itu tidak disebut Islam lagi. Maka di antara bentuknya adalah syirkul qasdi wan niyati, syirik maksud, tujuan dan niat, sehingga menyeluruhkan atau menghaturkan segala perbuatannya kepada selain Allah. Niatnya ini sudah keliru dan fatal. Loh, dengan riya bedanya nopo? Kalau riya itu sedikit ada terbersit, tapi niki bisa merusak. Syirik kecil tidak mengancam eksistensi agama, tapi juga bagian dosa dan dosa yang besar. Allah menutup firman-Nya ayat yang ke-7 surat Al-Maun, wa yamna'unal ma'un, dan mereka para pendusta agama itu mencegah dari kemanfaatan barang-barang yang sederhana. Walah, ingatasi daun kemangi atau daun jeruk atau apalah yang ada di sekitaran rumah, tetangganya saja tidak boleh, ya, dulit saja tidak boleh, atau dan seterusnya. Maka yang seperti itu tidak baik menurut Islam, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Berikutnya, terima kasih banyak nggih, jazakumullah khairan. Niki sing damel sinten kopinya? Ngapunten Bapak Ibu sekalian nggih. Habis ini saya izin. Jadi masalah ngantuk atau kurang fokus atau kesel itu duniawiyah. Sehingga orang kalau Jumatan, kalau ngaji, kalau apa begitu kemudian ngantuk, ya ini relatif. Tidak bisa dipaksakan. Bagi saya kopi, mungkin bagi jenengan kurang cocok. Ya. Tapi bulik saya itu pesan, ya. Bulik saya ini di Jakarta spesialis, ya. Nek ngopi ya ngopi, tapi ojo akeh gulone begitu. Yang ini saya susah mencari tafsirnya. Bahkan minum degan pun tanpa gula, ya. Batin kue nak halal, pangeran nggak ngelarang kok sampean ngono. Ya cuma terlalu berlebihan tidak baik sama. Kalau ndak gula ya kasihan petani tebu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan di dalam kitab wa nau'usani minasyirki ar-riya'u bil a'mal. Pembagian yang kedua dari syirik kecil adalah riya dalam beramal. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat Al-Kahfi ayat terakhir, surat ke-18 ayat 110. Allah menyebutkan tentang jaminan kebahagiaan dan masa depan hambanya. Surat Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110. Ini kalau kita biasakan, kita rutinkan, tapi tanpa pemahaman kewajiban, bagus sekalian. Karena ketika hari Jumat itu ada beberapa surat yang memang baik untuk kita baca. Sebagaimana tadi ketika subuh sang Imam Al-Qari membaca surat As-Sajdah, kemudian yang kedua
membaca surat Al-Insan. Alhamdulillah jamaah atau warga Al-Muhajirin ini subhanallah ya. Ibaratnya dalam beragama sudah melebihi ya, derajat militan. Artinya levelnya niku sudah nisfa martabati darajatil ulama ya. Sudah separuh derajat alim ulama jenengan ya. Salatnya saja sudah kelihatan, subuh tidak main-main ya. Walaupun nggih keju secara manusiawi. Keju napa mboten? Jujur. Ya. Keju sekalian, tapi luar biasa. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah menyampaikan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Al-ayah. Monggo terjemahnya apa, Bapak? Benar. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nggih. Barakallahu fiik. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Surat ini banyak bercerita tentang kisah di masa silam. Allah mengkisahkan Ashabul Kahfi dari kalangan ahli kitab yang tertidur 309 tahun di gua. Maka di sini Allah menggiring kita bahwasanya dari orang tidur bisa bangun dalam waktu yang sekian lama, nanti orang mati pun bisa hidup lagi setelah terjadinya hari kiamat. Sehingga kita tidak perlu ragu. Pada surat ini Allah juga berkisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di antara prosesi mendekati terjadinya hari kiamat muncullah kelompok ini. Demikian pula Allah bercerita tentang Dzulqarnain, merupakan penguasa yang hebat dengan kedikdayaannya membantu banyak masyarakat dalam kemanfaatan. Serta Allah juga menceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa adalah Rasul dengan membawa syariat, Nabi Khidir adalah Nabi sebelumnya yang bersyariat dengan sebelum Rasul Musa. Namun dari segi pengalaman, kematangan dan yang lain, Nabi Musa butuh belajar kepada Nabi Khidir. Walaupun keutamaan itu masih milik Nabi Musa. Sehingga semuanya saling bersinergi melengkapi. Tapi kisahnya itu unik. Allah menutup surat tersebut. Ayat 110. Kul. Nabi Muhammad diperintah untuk menyampaikan. Dari qala yaqulu kul. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini hanyalah manusia sebagaimana kalian. Maksud saya di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad deklarasikan kepada umat, engkau itu hanya manusia biasa, artinya bukan Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Allah menanamkan ketauhidan agar tidak ada orang yang menyembah Nabi Muhammad. Jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, menawi hidup berumah tangga, punya kewajiban, punya hak dan tanggung jawab. Di hadapan umat sebagai pemimpin Islam, di hadapan keluarganya adalah sosok pengayom sekaligus pemberi nafkah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun yuha ilayya, diberikan wahyu kepada saya. Ini status kedua selain manusia biasa adalah utusan Allah. Manusia biasa bukan Tuhan, tapi dalam beragama kita wajib mengikuti beliau karena utusan Allah. Sehingga pun lama kali Kanjeng Nabi. Jangan kalau nyebut kita ini jambal misalkan mat begitu. Ini termasuk diantara bentuk jambal. Paling tidak Rasulullah, Nabiullah, ya, Khalilullah, kita takdim pada beliau. Dan termasuk diantara takdim adalah sering membaca sholawat Bapak Ibu. Nah ini hari Jumat diantara hari yang baik, kita perbanyak baca sholawat. Siap nggih? Insyaallah. Bagian dari zikir yang baik itu adalah sholawat.
Tapi niatnya harus lurus, jangan sekedar duniawiyah. Ya. Isi dari wahyu kepada Nabi Muhammad yang merupakan Rasul, namun istimewanya adalah Rasul bagi seluruh alam, bahkan bagi bangsa yang tidak kelihatan. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul diberikan isi sama sebagaimana para pendahulunya, yaitu inti dari ajarannya annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita semuanya ini adalah Tuhan yang satu. Sinten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala saja. Maka itu dalam kehidupan dunia maupun beragama utamanya Allah berpesan faman kana yarju liqa rabbih. Siapa saja yang berkeinginan berjumpa dengan Allah. Tafsir berjumpa di sini masuk ke dalam surga. Karena kita akan melihat Allah itu di dalam surga. Ru'yatu wajhillah fil jannah. Ahli sunnah menetapkan keyakinan memandang wajah Allah itu hanya di surga bagi ahlinya. Ini nikmat yang tidak tertandingi nilainya. Yang kita masih penasaran karena Allah itu al-ghaib, zat yang maha ghaib, wasitir, zat yang maha tertutup. Sehingga Allah tidak menampakkan sekarang sebagai ujian, bukan berarti Allah tidak ada. Sebagaimana ateisme itu berkeyakinan yang tidak terlihat pasti tidak ada. Ini keliru guys sekalian. Sehingga kalau ada orang dicubit, dijiwit niku lho. Niku krasa napa mboten? Rasanya bagaimana? Sakit itu terlihat mboten? Paling hanya bekasnya merah atau biru begitu. Kita saja secara duniawi logisnya seperti itu. Apalagi kaitannya dengan agama, maka mari untuk terus kita pupuk rasa keimanan kita. Falya'mal amalan sholika. Syaratnya untuk bisa masuk surga itu beramal soleh, beramal kebajikan, beramal baik. Dan amal soleh itu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sehingga dari kitab suci itu apa saja untuk kita wujudkan, dari aplikasi Nabi itu apa saja untuk kita teladani. Sudah banyak. Dan Allah berpesan agar kita bisa masuk surga, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sampai kita dalam beribadah kepadanya itu nyambi melakukan kesyirikan. Sehingga syirik yang fatal dari syirik besar itu adalah syirik niat, dan syirik yang tersembunyi terselubung walaupun ini bahayanya di bawah dari syirik yang besar, tapi juga mengancam keutuhan amal itu sendiri adalah syirik berupa perbuatan riya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Kita lanjutkan. Silahkan jenengan, mungkin ada yang unjuk minuman atau wudhu biar tidak ngantuk atau apa, monggo. Ngantuk napa dereng? Jujur Bapak Ibu, ngantuk napa dereng? Ngantuk gitu. Tapi insya Allah banyak yang nggak ngantuk ya. Jadi masalah duniawi, orang agak ngantuk mau ngopi, mau wudhu, silahkan ya. Tapi obat mujarab ngantuk niku memang tidur. Sehingga dalam pengajian saya kalau ngantuk kemudian seliut tidur tidak apa-apa ya. Tidak akan saya gugah. Dan saya tidak akan minta yang lain juga. Walaupun mungkin transmisi kita terkait dengan pengetahuan dari kitab itu kan macam-macam, ada yang sekian persen. Walaupun kita dapatnya kurang banyak, yang penting dapat fadilah, sudah hadir ini ganjaran. Ada guru saya, ini termasuk ulama kondang di Gresik. Beliau sering pengajian di sini mungkin ya, Ustadz Onorofe Gufron. Ini ucapannya adalah ilmu adalah ucapannya. Muridnya itu seluruh Indonesia buka pesantren. Zaman-zaman dulu majelis belum ramai. Surabaya Sidoarjo ini paling jauh majelis ini. Paling acara-acara besar, hari besar itu baru ada orang pengajian. Tahun-tahun lawas. Sampai ketika beliau rawuh begitu dari Jawa Tengah itu hadir ke Sidoarjo, ke masjid mana, pakai sepeda motor eprek-eprek begitu. Jaketan suwek-suwek begitu. Saking jarangnya majelis. Maka beliau ini mumbeng estafet. Cerita saya biasanya seminggu baru pulang sekali ke rumah. Mubeng dari Jawa Timur ini dikelilingi ya. Di kabupaten ini di sini tempat. Tidurnya kadang di mobil. Mobilnya belum sebagaimana sekarang touring ini diberikan jamaah sedati itu ya.
Dulu lawas ebrek-ebrek. Ya. Dicegat preman banyak di Madura, ditangani sendiri nggih pancaran. Maka di majelis di Sidoarjo ini setelah di masjid pindah ke rumah orang jam 1:30 siang. Yang saat itu sehari ada 4 majelis. Kira-kira ustadznya ngantuk atau tidak? Pasti ngantuk. Dan di ring 1 yang mengiringi ustadz, walaupun tidak nyetir mobil, walaupun sekedar elok-elok, itu juga ngantuk kesel perjalanan. Ya. Ada beberapa orang itu ngantuk juga. Sehingga dalam majelis ketika yang ikut ya bersama ustadz tadi, ada yang sembojo, ada yang lendetan, ada yang tidur, ada yang terdengar suara dan macam-macam. Akhirnya tuan rumah ini tidak enak. Hadirin banyak, ada yang tidur. Mau dibangunkan, kata ustadz, enggak usah ngantuk cek nih, berarti ngantukin tidur. Subhanallah. Beliau memiliki kerendahan hati yang seperti itu. Ketika keliling 1 minggu itu, saya pernah sowan hari Kamis dengan anak saya. Saya disuguhi makanan, suruh makan, saya makan. Kemudian ketika saya makan, beliau tidak, ternyata puasa. Dan rata 14 maksud saya itu enggak sopan. Ya. Saya ini dan enggak sopan. Setelah saya pulang, kemudian saya disangon. Ketika cerita 1 minggu keliling Jawa Timur itu, dari sangu-sangu yang banyak dititipi jamaah itu seluruhnya untuk pondok diambil 350.000 untuk bensin sama beras istri. Ya. Subhanallah. Pondoknya besar sekali. Bangun masjid pinten 11 miliar atau berapa? Dana dari umat. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memanjangkan umur dan membanyakkan manfaat untuk umat Islam. Jadi barokah itu bersama orang-orang sepuh. Kita lanjutkan. Disebutkan dalam tafsir ayat terakhir surat Al-Kahfi tadi, di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi berkata, ai la yura'i bi amalihi ahadan. Maksudnya tidak nyambi kemusyrikan ketika beribadah kepada Allah agar bisa melihatnya di dalam surga, itu tidak melakukan riya kepada siapapun dengan apapun. Berarti riya ini cenderung terselubung. Namun kita tidak boleh gampang menjustifikasi orang riya. Karena riya ini urusan hati, Allah yang Maha tahu. Hanya kita berusaha menjaga diri semaksimal mungkin. Karena belum tentu yang terlihat itu pun nilainya riya. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab disebutkan hadis Nabi, diriwayatkan oleh beberapa ulama diantaranya Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Abi Dunya, dan Imam Al-Mundiri. Jadi beberapa ulama selain dalam kitab Sahih menyebutkan Rasulullah bersabda, iyakum wasyirkal asghar, waspadailah dan hati-hatilah, artinya janganlah melakukan syirik kecil. Kata-kata iyaka dalam ilmu gramatika itu adalah tahsir atau pembatasan kalau bertemu dengan kata kerja, sehingga ada iyaka na'budu, artinya hanya padamu kami beribadah ya Allah. Tapi kalau iyaka bertemu dengan huruf wawu diiringi dengan kata benda, itu jatuhnya adalah tahdzir atau warning secara keras dari Allah atau dari Nabi. Ada iyaka wadzona, hati-hati janganlah berburuk sangka, hadis riwayat Imam Bukhari. Ada iyaka wal julusa fit turuqat, hati-hati dan janganlah sering-sering duduk di jalan. Bukan di tengah jalan nggih kepelindes, maksudnya di tepi jalan. Kenapa? Ini banyak hal-hal nanti yang akan berimbas, sehingga itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Termasuk iyakum wasyirkal asghar, hati-hati dan jauhilah yang namanya syirik kecil. Qalu, maka para sahabat bertanya-tanya, kok ada syirik kecil niki napa? Kita pun kalau ada istilah baru kan bingung Bapak Ibu. Nggih napa nggih? Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Maka Rasul menjawab, ar-riya, syirik kecil itu adalah perbuatan riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibada bi'amalihim. Nabi menambahi sabdanya, pada hari kiamat nanti Allah akan berkata setelah menyelesaikan pembalasan bagi hambanya, bagaimana perkataannya dan kepada siapa?
idhabu ilal ladzi kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya. Allah berkata kepada orang-orang yang riya, perkataannya berbunyi, pergilah kalian wahai orang yang riya kepada siapa yang dulu kalian punya niat lain selain kepadaku. Jadi yang pernah diriai, diharap apresiasi dan yang lainnya, itu diperintah pergilah ke sana, jangan kepadaku. Allah tidak sudi dan Allah tidak mau didekati oleh orang yang riya. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Maka lihat dan pastikan apakah mereka memiliki balasan. Artinya yang kau arep selain daripada yang kau sediakan, yang dulu kau percabang dalam niat, itu coba lihat, cari apakah kau dapat. Karena dalam berbuat pasti orang itu memiliki banyak niat, dan di sini kita tidak boleh bermain-main. Namun yang namanya setan itu pinter, bos sekalian. Nggih napa nggih? Orang beramal itu harus turut ikhlas kepada Allah, tapi nyatanya ketika berniat itu banyak sekali gangguan. Dan setan itu betul-betul jahat. Sangat licin, nyamar, pura-pura menjadi penasehat kadang. Nggih napa nggih? Setan itu seperti itu. Ketika orang sudah beramal diupayakan juga. Dan ketika setelah beramal pun juga diupayakan. Oleh karena itu amal kita itu secara fikih prosedurnya benar itu hanya 50%. 50%-nya lagi spiritual kita, keikhlasan dalam hati yang kita pun belum bisa menilai. Oleh karena itu termasuk dalam kurban. Jangan sampai ketika sudah maksimal sesuai kemampuan binatang kita, Masya Allah, jantan besar gemuk ya, dan harganya pun juga wah, niatnya itu tidak begitu tulus. Allah mengingatkan. Ada ayat dari surat Al-Hajj, kita lihat, monggo. Surat Al-Hajj, surat nomor pinten? 22. Surat Al-Hajj, surat ke-22. Ayat 37. Ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Al-ayah, monggo. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Barakallah. Ketika kurban tidak kita laksanakan dengan prosedur fikihnya secara jelas, binatangnya disebut di ayat sebelumnya, ayat yang ke-34. Bahimatul an'am niku tafsirnya unta boleh pribadi kalau patungan 10 orang, sapi boleh pribadi kalau patungan berapa? 7 orang. Analogi atau kiasnya sama dengan kerbau. Adapun kambing atau domba itu pribadi, tidak ada patungan. Ini pengamalan bahimatul an'am. Waktunya pun juga sudah kita ancang-ancang. Pada hari Idul Adha 10 Dzulhijjah setelah penyelenggaraan sholat Id, sampai nanti ketika batas maksimalnya itu adalah akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Secara kasat mata semuanya sudah kita penuhi. Namun secara ruhaniyah masih perlu yang banyak, atau masih banyak yang perlu untuk kita perbaiki, terutama masalah niat. Kita kurban ini untuk apa, untuk siapa, karena apa, dan karena siapa. Karena dalam doa istiftah riwayat Imam Muslim yang sering kita baca, atau bahkan di ayat 162 surat Al-An'am surat ke-6, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sholat sembahyang ini termasuk kita ibadah kurban juga ini, bahkan kita hidup dan mati itu hanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Bukan li nyalon apa, bukan li karena mertua, bukan li karena mau mantu misalkan, bukan li karena pengen, atau bukan li karena sudah jabat apa, tidak, tapi lillahi rabbil alamin.
Hanya Allah yang menyediakan pembalasan, Dia yang harus kita dekati. Secara ketauhidan seperti itu. Sehingga ayat ini Allah memberikan informasi sekaligus aturan, bahkan sebenarnya adalah tolok ukur kesuksesan kurban. 37 surat Al-Hajj. Sekali-kali daging dan darah binatang kurban itu tidak sampai pada keridhaan Allah. Maksudnya kurban tidak berpahala. Akan tetapi yang berpahala sesuai dengan kadar keikhlasan atau ketakwaan yang ada pada hati dan diri kita. Jadi yang kita aturkan tadi 50%-nya, 50%-nya lagi yang masih di dalam diri kita. Mudah-mudahan semakin ikhlas. Tapi kita tidak boleh mengikuti slogan tambah cilik tambah ikhlas Ustaz, gitu ya. Jangan sekalian. Yang besar itu kita tuju sesuai dengan kemampuan secara maksimal, tapi tetap niat harus kita jaga. Karena banyak orang yang ngeles, saya cilik saya tambah ikhlas, berarti sudah nggak ikhlas dari awal sehingga cilik aja begitu ya. Kita harus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan kita, dan kita berdoa mudah-mudahan setiap tahun berkemampuan untuk kurban. Karena terus terang utamanya jenengan warga perumahan. Karena terus terang kita ini yang hidup di tempat yang dikatakan hampir metropolitan atau megapolitan lah. Itu jangankan dalam setiap pekan, sehari pun bahkan 3 kali sehari itu bau amis tidak jauh dari dapur atau tempat makan kita. Betul betul. Kita mau makan daging, mau makan steak, kita mau makan apa dan seterusnya, itu gampang, tinggal calling bisa datang. Kalau tidak belanja dimanapun, Superindo ini juga buka. Tapi orang-orang yang hidup di pelosok atau mungkin di luar warga kita dan seterusnya, itu butuh distribusi yang lebih. Memang untuk pengorban sepertiga, untuk orang-orang penting dalam rangka menjalin ikatan juga sepertiga. Uluran tangan atau sedekah untuk saudara kita yang perlu ini sepertiga, tapi porsinya kita lebih banyak kan misalnya. Seakan mereka. Mungkin kita potong di sini, warga kita sudah cukup, distribusi kita menjangkau tempat yang lebih luas. Keresahannya mereka merasakan, dan disitulah kita ini diajari oleh Allah untuk berbagi di saat ini. Sehingga kalau kita kurang ikhlas atau niatnya itu bercabang iman, binatang yang besar magrong-magrong yang sehat, jantan, gemuk yang sudah kita aturkan itu maknanya akan berkurang. Sehingga ulama wanti-wanti, ruba amalin kabirin tusaghirun niyah wa ruba amalin saghirin tu'azzimun niyah. Ada amal besar dinilai kecil oleh Allah karena salah niat. Ada amal sederhana di sisi Allah itu besar nilainya karena pengaruh niat pula. Maka mudah-mudahan semakin kita dewasa, terlebih menginjak 1444 Hijriah, kita semakin menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang tulus, agar dalam beragama itu ajab. Allahumma amin. Kita lanjut masih dalam kitab terkait dengan hadis riya. Lanjut sedikit ya Bapak Ibu. Saya ini kan dipanggil istilahnya, nanti kalau jenengan tidak paring restu ya repot saya ya. Saya nggak dipanggil lagi atau mungkin saya nggak boleh pulang ya. Sehingga sekarang itu jadi penceramah harus mengikuti penyelenggara atau mengikuti masyarakat. Kalau tidak wah repot ya. Tapi kita harus menyampaikan walaupun kebenaran itu baik. Jadi saya itu kalau ada khilaf nanti saya sampaikan, ikhtilaf ya. Atau kalau tidak walaupun keras akan dalil itu saya sampaikan. Karena hukum itu tidak bisa dirubah. Ini amanah dari Allah. Walaupun nanti pengamalan saya pribadi atau jenengan atau siapapun itu belum 100% sesuai dengan keinginan Islam. Ini manusiawi. Tapi kulil haqqo haqqo. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kulil haqqo walau kana murrah. Yang benar harus tetap tersampaikan walaupun ya, akibatnya atau konsekuensinya itu pahit ya, dan kurang mengenak. Saya dulu bertemu dengan pelaku riba. Artinya beliau ini memang berkecimpung riba dan begitulah kehidupannya. Tanggane dhewe di riba. Ya. Sugih mobilnya itu 3 jamaah. Mobil model baru dibeli. Kebetulan ketemu saya di tukang AC, tukang radiator. Oh Ustaz ngeten-ngeten gimana hukumnya? Ya, saya ambune model riba ini. Saya sudah tahu ngomongnya orang-orang. Ya enggak boleh Bu, saya gitu kan. Lah tapi kemudian saya berikan solusi. Lah kok enggak boleh pripun memang seperti itu riba. Oh nggih. Dosa nggih, nemen dosanya. Kemudian saya sampaikan. Belum ketemu saya lagi. Mudah-mudahan sudah sadar. Setidaknya
kita ini tidak istilahnya menyimpan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Oh mboten riba ya, apalagi saya disangoni, oh malah baik, wah ini bahaya ya. Ulak neraka jamaah. Ya. Selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, juga disebutkan dalam kitab Sunan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yaqulullah, Allah berfirman, hadis qudsi ini bukan sabdanya Nabi, tapi firmannya Allah dititipkan kepada Nabi. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang melakukan amal ibadah atau amal perbuatan kebaikan, dia melakukan kesyirikan denganku di dalamnya, artinya dia bermain niat riya. Fahuwa lidhi aulil ladzi asyraka wa ana minhu bariun, maka sejatinya atau statusnya aku sudah berlepas diri dari yang bersangkutan dan amalnya. Aku berlepas diri dari yang bersangkutan, tidak akan menilainya. Aku berlepas diri dari amalnya, tidak menganggapnya. Rugi nomboten. Berarti kesel. Nah, tapi duniawi kan dapat manfaat Ustaz. Alah, duniawi ini tidak lama jemaah. Ya. Duniawi ini tidak lama. Kita hidup itu begitu cepat dan singkat. Ya. Kita sudah banyak yang berkepala 3, 4, bahkan mungkin ada yang berkepala 5. Seakan-akan kemarin itu masih baru meninggali tempat yang kita cintai ini, ya, komplek yang kita cintai ini. Ya. Cepat sekali. Ya. Rasanya cepat sekali. Sehingga kalau hanya apresiasi selain Allah atau hal-hal kemanfaatan yang tidak berbau dengan akhirat, itu rugi. Allah tidak menganggap berlepas diri dari pelakunya, Allah pun juga tidak ngereken perbuatan tersebut. Kalau begitu untuk siapa dan untuk apa? Mungkin secara duniawi dapat yang lain banyak, tapi secara akhirat akan sia-sia. Ini kerugian yang nyata. Oleh karena itu Islam memberikan solusi, karena Islam itu termasuk agama yang solutif. Jangan seperti ini, tapi harus seperti ini saja. Solusinya ikhlas. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita ngaji, giat untuk bisa ikhlas. Kita masih belajar. Kita ini bukan termasuk diantara yang paling ikhlas atau orang suci, tapi kita ini sama-sama belajar. Selanjutnya, waqala, diriwayatkan lagi dalam hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rubba shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atash, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak didapat kecuali lapar dan haus belaka. Orang berpuasa dapatnya lapar dan haus, maksudnya dia tidak berpahala. Dan berapa banyak pula orang yang tarawih dapatnya hanya begadang saja. Artinya capek, kesel, ngantuk, tidak tidur, tarawih tok, tidak berpahala. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, yakni annahu idza lam yakunis salat was-shaum liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Bila mana puasa maupun tarawih itu tidak ditujukan untuk Allah dan hanya karena Allah saja, maka itu tidak berpahala. Tidak berpahala. Maksud secara makna seperti ini. Walaupun nanti secara makna yang lain pengamalannya itu tidak sesuai dengan prosedur fikih. Puasa tapi masih banyak melakukan dosa. Ini berkurang pahalanya atau bahkan bisa hilang. Tarawih tapi tidak sesuai dengan syariat atau tidak tumakninah dan yang semisalnya. Ini juga sama. Jadi luar dalam harus kita perbaiki. Sehingga orang beragama Islam itu
punya target ke arah ke depan yang lebih maju. Namun obsesinya hanya sekedar menjadi orang Islam yang baik, yang beriman, bertakwa, nanti berharap masuk surga. Kita tidak usah berobsesi yang aneh-aneh. Kula pokok pengen dados wali Ustaz, ini repotnya. Pengen dados wali namanya. Wali murid enggak apa-apa ya, sudah banyak yang ambil rapat, mungkin Sabtu besok ya. Atau yang sudah kemarin. Atau wali nikah ya. Dulu ada yang ketiban amanah jadi wali nikah enggak apa-apa. Tapi kalau orang sudah berobsesi menjadi wali, ini kurang pas. Karena kewalian itu hak Allah, hanya disyarat pokok beriman bertakwa. Siapapun kita berpeluang tanpa harus mendeklarasikan. Dan kita enggak boleh ngaku-ngaku punya karomah. Istiqomah ngoten sudah baik ya. Karena terkadang ngaku-ngaku ini banyak tidak baik-baik. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Imam Tabrani dan seterusnya. Anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, mathalul ladzi ya'malu lirriya'i wasum'ati kamathalil ladzi yamla'u kisahu hasa thumma yadkhulus suqa liyashtari bihi fa idza fatakahu qidamal ba'i fa idza huwa hasa wa daraba bi wajhahu wala manfa'ata lahu fi kaisihi siwa maqalatan nasi lahu ma amla'aki sahu wala yu'ta bihi syai'a. Disampaikan oleh Nabi permisalan atau ibarat orang yang riak dan sum'ah itu ketika mengisi dompet atau sakunya batu, kemudian masuk pasar dia membeli sesuatu, maka ketika transaksi yang digunakan sebagai uang atau menukar barang yang diinginkannya itu adalah batu, maka akan ditolak oleh pembeli, bahkan bisa dikerutuki oleh akan ditolak oleh penjual, bahkan bisa dikerutuki oleh penjual, dan manusia akan bertepuk tangan mengapokkannya, syukur kapokmu kapan tuku kok nggih watu. Diibaratkan seperti itu. Fakadzalika alladzi ya'malu liriya'i wasum'ah falaisa lahu min amalihi siwa maqalatan nasi wala thawaba lahu fil akhirah. Oleh karena itu orang yang riya, orang yang sum'ah, maka tidak dinilai amalnya sebagai ibadah. Oleh karena itu manusia akan mengapokkannya dari kiamat, Allah pun akan mencampakkannya pada hari akhirat. Sebagai penutup kita buka Bapak Ibu Al-Quran surat Al-Furqan. Kita cari bersama ayatnya. Surat Al-Furqan pada mushaf surat ke-20 pinten? 25 nggih. Ayat ke-25. Mohon maaf, surat ke-25. Ayat 23. Silahkan sebagai penutup ayat 23 surat Al-Furqan surat ke-25. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Monggo Pak. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nggih, tidak bernilai, tidak dinilai, bukan tidak ternilai, tidak bernilai, tidak dinilai. Ini diantara perbuatan orang yang riya. Ya. Kita ambil contoh sekalian, kita punya sesuatu, misalkan partikel kecil, kita wadahi sesuatu, kalau sudah tumpah muspro, ya. Kalau sudah tumpah hilang dan muspro, tidak berarti, kan rugi, ya. Kan rugi. Oleh karena itu dalam rangka untuk antisipasi, kita harus terus berupaya maksimal dalam ikhtiar, namun kita tidak boleh berlebihan dalam percaya diri, tetap kita mengharap kemudahan dari ilahi Rabbi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ikhlas. Allahumma amin. Sampai di sini dulu wawasan kitab Al-Kabair yang benar dari Allah, mari untuk kita terima bersama.
kelirunya itu atas kelemahan kami serta dari gangguan setan yang terlaknat. Kita berlindung kepada Allah darinya dan bermohon perbaikan kita ke jalan yang lurus. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kita tutup nggih, atau ada yang ditanyakan? Buatan nggih. Oh nggih, monggo. Permisi, saya tak ngopi nggih, jangan meri loh. Bismillah. Masalah kurban, Dok. Nggih. Kalau sapi kan patungan, kambing sendiri. Bagaimana dengan yang dilakukan di sekolah-sekolah, Dok? Jadi setiap siswa dikenakan 50.000, 25.000 atau 100.000. Hukumnya seperti apa, Dok? Terima kasih. Nggih, barakallah. Jadi sebenarnya bukan hanya di sekolah-sekolah nggih, bahkan di masyarakat yang belum berkemampuan juga seperti itu. Biasanya sambil ada acara apa gitu 25 ribuan sehingga nanti dikumpulkan dalam bentuk kambing. Kalau yang seperti itu nanti wujudnya kambing, kemudian diatasnamakan satu orang tapi gentian dalam siklusnya atau yang disebut arisan kurban. Ini masih banyak ulama yang membolehkan. Saya tidak berani berpendapat, saya hanya mengutip saja. Namun bila mana bukan sapi, bukan pula unta, bukan kerbau, berpatungan banyak seperti itu, ya bernilai pahala sedekah nanti. Tapi hitungannya masih latihan kurban, belum kurban. Tapi ya baik, sehingga kalau kita hidup di sekolah atau di masyarakat yang kita mong, ya. Kalau orang lain bisa berkurban kita belum mampu, maka kita latihan silahkan, tapi tetap ini rumusannya adalah latihan. Sambil nanti diberikan pilihan, yang berkurban silahkan, tapi yang berpatungan banyak monggo, tapi ini latihan. Agar hukum itu tidak bercampur. Nanti dikhawatirkan kurban itu akhirnya lama-lama boleh orang banyak kalau kambing. Jadi seperti itu. Walaupun masih belum banyak yang siap menerima, tapi kita harus bijak memang. Tapi harus benar. Ada satu kisah misalkan Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kanjeng Nabi khutbah sholat Id. Barok bin Azib, sahabat Nabi yang sering mengumpulkan hadis-hadis doa. Beliau berkata, Kanjeng Nabi khutbah kemudian dawuh bersabda, Man sholat sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk. Kalau ada orang sholat Id bersama kami kemudian berkurban, dia dapat bala kurban. Inilah yang menjadi batas waktu kapan kurban boleh disembelih, setelah penyelenggaraan sholat Id. Akhirnya beliau bersabda lagi, Waman nasaka qabla sholati falanusuka lahu. Dan barang siapa yang sudah beleh sebelum terselenggaranya sholat, maka tidak ada pahala nyembelih. Berarti harus kurban lagi. Padahal sama-sama nyembelih di hari yang sama, sedikit waktunya saja. Barok ini ayahnya punya saudara namanya Abu Burdah. Abu Burdah itu getulnya setengah mati ya. Punya masalah, punya problem. Akhirnya sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ini dzabahtu syati, saya sudah beleh kambing sebelum sholat ya Rasulullah. Wa araftu anna yauma yaumu aklin wa surbin. Saya ngerti ini hari makan minum, hari raya. Ya. Saya pengen untuk kambing saya itu sebagai konsumsi keluarga atau siapapun, atau kalau ada orang kumpul-kumpul itu. Sehingga solusi dari kami bagi para panitia dan kita pemangku amanah ya, kurbannya masyarakat muslim, kalau hendak makan-makan boleh nasi bungkus atau kotak, namun kalau menggunakan kurban jangan miskin. Tapi kalau kita patungan 100-an sudah dapat kambing-kambing betina yang mandul itu. Kita sembelih kemarinnya atau kita sembelih malamnya itu nanti untuk hidangan ya. Jadi jangan kurbannya, nanti tidak dinilai kurban. Maka Rasulullah dengan berat memberikan hukum, ini tetap hukum, tapi juga ada hiburannya. Satu kasatu lahmin, Abu Burdah, kambingmu kambing daging biasa, ya bernilai sedekah untuk orang, tapi tidak bernilai pahala kurban. Sebagaimana orang zakat fitrah sudah keperucut waktu sholat Id, maka ini tidak dinilai sebagai zakat fitrah, tapi sedekah biasa. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Namun tetap ada solusinya ya. Itu dalam rangka edukasi, pembelajaran dan pendewasaan ngemong, ngerangkul masyarakat.
Sehingga tetap diberikan pilihan. Yang mampu silahkan pribadi, yang belum ya seperti ini, tapi tetap nilainya bukan kurban, tapi sudah dapat nilai sedekah. Ya. Itu namanya latihan. Ya. Wallahu a'lam. Niki marak di mana-mana. Ya. Bahkan saya dulu sekolah ya seperti itu. Dulu masih 25 ribuan. Sekarang mungkin lebih dari itu. Wallahu a'lam. Karena nyuwun sewu, ketika saya sowan ke pelosok itu masih banyak paradigma masyarakat. Masyarakat itu kurban apa mboten saya itu kan. Oh sampun Pak Ustad. Sampun riyen niku nggih selangkung ngoten nggih. Hingga tiap tahun niku rutin. Jadi masih ada paradigma seperti itu. Jadi dikhawatirkan nanti ketika ada generasi kapan kurban itu dianggap seperti itu. Monggo. Mengenai surat Al-Kautsar tentang ayat washolli li rabbika wanhar. Nah, yang ditekankan ini sholat Idul Adha-nya atau sholat wajibnya. Nah, kan diterangkan di surat Al-Kautsar tersebut. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Ayat kedua surat Al-Kautsar, ini surat favorit terus terang sekalian. Dulu zaman kita itu pokok kalau taraweh rakaat kedua ini wah favorit. Imamnya, masjidnya, semuanya favoritnya. Pendek cepat yang penting surganya tinggi ya. Prinsip ekonomi dalam agama seperti itu. Ya enggak apa-apa. Surat Al-Kautsar itu punya fadilah banyak. Allah berfirman ayat kedua, hanya satu baris 3 ayat. Fasholli maka sholatlah li rabbika karena dan untuk Tuhanmu, berarti dengan ikhlas. Wanhar dan sembelihlah binatang kurban karena dan untuk Tuhanmu pula. Maka kata-kata sholayu sholli itu perintah untuk Nabi Muhammad. Sholat itu sholat apa? Mayoritas ahli tafsir menyebut sholat wajib, sholat mawar. Sedikit ahli tafsir dan ahli hadis berpendapat sholat id. Sehingga tidak heran kalau ada ulama berpendapat sholat id itu wajib jatuh tempo. Tapi kalau melihat pendapat mayoritas ulama sunnah muakkadah. Nah saya cenderung kepada yang sholat id. Sehingga kita ini kalau berkemampuan tidak ada halangan ya harus sholat id. Jatuh tempo setahun 2 kali saja. Ini kalau saya pribadi, tapi saya nggak memaksa. Terus juga kita ini kan didapuk khotib, mosok mboten sembahyang kan iman. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Lah kata-kata wanhar dari nakharo itu artinya nakhar itu menyembelih pada pangkalnya leher. Ini khusus untuk binatang unta dengan ditali sebelah kakinya. Ini berbeda dengan binatang yang dirobohkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, unta ini ada penyembelihnya sendiri yang alim, orangnya energik. Pisaunya pun berbeda. Sudah banyak di YouTube, silahkan dipersani. Seret begitu. Kalau keduluan untanya ya ketepang ambruk orangnya. Ya. Kita enak, sapi, kerbau, kambing atau domba dirobohkan dulu, tapi dengan cara yang baik. Yang disembelih sasarannya adalah pucuknya leher. Yang penting urat itu sudah putus dengan saluran napas dan juga saluran makanan. Ini sudah sah. Sedikit sebagai penutup malih ya, penutup toh ini sowe Ustaz ini ngaji ngapun. Pripun nyembelih biar tidak bau gitu ya. Mau napa mboten niki? Algojonya sinten nyuwun sewu di sini? Sinten, Mbah? Eksekutornya. Dalam? Oh dari RPH. Enggak apa-apa, dari Jagal, dari RPH enggak apa-apa. Tapi saya himbau dengan kerendahan hati saya, dari jenengan harus ada yang muncul. Ya, dari jenengan harus ada yang muncul. Jenengan sudah kaji, jenengan yang kurban, jenengan yang ini, jenengan yang mengatur, yang menguasai majelis kurban. Karena kalau orang itu tidak amanah, bisa ngejar waktu atau ngejar jam terbang, nanti bisa kesusu, bisa ini dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan. Sehingga mudah-mudahan jenengan harus ada yang bisa. Tahun ini di antara jenengan ada yang sudah berani motong sapi, saya kasih hadiah pisau. Jangan tagih nanti ya. Karena saya lama bermain jemaah. Sejak SMP saya itu main. Baik. Teknis penyembelihan. Sunahnya binatang itu ngadep kiblat lambung kiri, berarti mujur ke selatan.
binatang itu apapun bebas. Namun ya, binatang itu macam-macam, sehingga penanganannya pun berbeda. Alatnya harus tajam dan seterusnya. Kalau bisa yang punya yang menyembelih dengan catatan 2. 1 tatak, 2 berkompeten, ngerti sasaran kurban dan tidak lupa bismillah. Nanti kalau tidak iman. Kalau tidak boleh mewakilkan, tapi yang diwakili ini ya paling enggak ustadznya atau takmirnya apalah gitu ya, sing member gitu. Jangan sualandek, sedal sedur atau sembahyang kan belah ini kurang pantas. Jenengan walaupun sah, tapi jenengan ini yang punya. Sudah haji, khusyuk, ya, rutinan, sarungan, mana-mana, jenengan sembelih. Setelah itu disiapkan. Langsung saya jujuk agar binatang itu tidak bau. Saya memiliki pengalaman suram. Kakek saya Mbah Yai dulu, Mbah Cek nggak mampu pripun cara nyembelih, masuk ambekan. Sehingga saya itu termakan mitos kalau nyembelih nggak ambekan. Ya, untung aja kuat alhamdulillah. Bapak saya kemudian, Pak ya bawa nyembelih aja nggak mampu. Manukmu kembiten. Sehingga saya sarungan kemudian kaki saya ini menyilang. Tambah repot lagi. Kemudian saya beguru, termasuk Sidoarjo ini pusatnya Jagal ya, daerah selatan, banyak guru. Jadi kalau kita nyembelih itu secara logis, teoritis tidak keluar dari syariat. Karena sumber bau itu dari lambung atau babatnya binatang, situlah muaranya. Sehingga penyembelih harus ikhlas. Merobohkannya itu harus baik. Pertama agar tidak susut sehingga estimasi daging turun, atau binatang itu ngenes sehingga ibaratnya mati 2 kali, mati tiba mbak mati tenang. Yang ketiga, binatang itu jamaah memiliki mulut sehingga ketika perutnya kontraksi karena kaget cenderung bengok. Dari situlah nanti bau itu atau ababnya itu akan keluar dan tidak pernah sikatan gitu. Maka yang digunakan pisaunya harus tipis. Semakin tipis semakin baik dan semakin landep itu utama. Mau lokal mau impor silahkan. Kemudian gesekannya itu cepat. Mau narik mau gorok silahkan. Jangan dinikmati, bismillah. Karena ini mahal ya dinikmati. Jangan ya Pak. Seringan. Kemudian untuk meminimalisir, dan ini yang paling utama, kalau kambing dan sapi itu mulutnya harus terbuka. Arti terbuka apa di sini? Kalau unta nggak bau karena nggak dipegangi dan dia nggak tidur. Kalau kerbau, sapi, kambing, domba itu tidur, maka yang menyembelih kambing gondeli mulutnya dibuka, sering begitu, sehingga ketika perutnya kontraksi los lewat mulut atau tidak terganjal pisaunya sehingga baunya hilang. Kalau sapi keluarnya yang atas harus ada yang megangi, sehingga ketika gorok gembelnya dengan cepat itu maka los bau. Tahun kemarin saya diberi amanah belah itu bobot 1.050, 1 ton lebih. Sapinya kaji dari Medayu itu 9 detik putus, robohkan yang lama teman-teman. Itu dengan produk saya bearing Jerman 40 cm, saya laburi baja ya, dengan pandai kita yang ada di selatan. Ya, alhamdulillah kita ini bermain seperti itu dalam rangka edukatif, kersane masjid ini semakin semarak. Jadi kalau nyembelih sendiri itu lega begitu loh maksud saya. Ya, kalau jenengan nyembelih sendiri itu lega. Ya, kurang lebih seperti Allah. Dan ketika saya nyembelih sampai detik ini belum bau jemaah. Karena kalau sudah mambu, buntutnya untuk bandol kontak itu mambu, nggih napa? Nanti jeroannya tambah bau lagi, semuanya bau, mau dimasak apapun bau. Sehingga seninya itu di situ. Bukan karena doa atau apa atau amalan apa tidak. Ya bismillah, Allahu akbar, atau sebut nama yang kurban silakan. Allahumma taqabbal dan seterusnya. Simbolnya itu seperti itu. Sampun nggih? Masih lama kurban jamaah nggih. Ketok-ketokan jenengan nanti. Yang penting setelah ngaji nanti apa yang sudah kita kurbankan, syukur-syukur setelah ngaji ada kerengsengan ini kan lumayan ya. Guyon sudah banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita usaikan dengan istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.